Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya Bung Gun, penggemar dan juga pengamat sepak bola tanah air Indonesia. Nah, saya pada konten kali ini akan membahas tentang match ke-7 tim nasional Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia tentunya di leg kedua. Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan membahas dulu Elkan Bagot ya. Menurut saya Elkan Bagot telah menolak panggilan Sintayong dulu satu kali, kemudian sekarang menolak panggilan eh, pelatih baru tentunya Patrick Kluivert. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan yang besar. Coba kalian taruh kolom komentar apakah dia memang nasionalis atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang Orat Mangun ya, tidak bisa membela memperkuat timnas Indonesia di leg kedua menghadapi Australia karena akumulasi kartu. Tentunya ini menjadi sayang sekali ya, karena saya melihat Orat Mangun ini menjadi seorang striker yang cukup luar biasa, bukan cukup lagi tapi sangat pekerja keras, penuh tanggung jawab, ngotot bermain, ingin menang. Nah, itu yang saya suka dari Orat Mangun. Nah, yang ketiga kita akan fokus membahas tentang tim nasional Australia. Tentunya timnas ini menjadi langganan Piala Dunia, tentunya tercatat sejak bergabungnya 2006 ke AFC, dia pernah lolos Piala Dunia 4 kali, 2010, 2014, 2018, kemudian 2022 tentunya di Qatar. Nah, ini menjadi catatan bahwa timnas Australia ini memang timnas yang kuat ya, timnas yang kuat. Kemudian Graham Arnold itu digantikan oleh pelatih baru, pelatih domestik Australia, yaitu ada Tony Popovich. Nah, Tony Popovich ini mengapa dipilih? Karena tentunya sudah mengetahui tentang sepak bola Australia, tentunya di domestik mempunyai prestasi, kemudian di internasional juga mempunyai prestasi. Prestasi tertingginya membawa klub Australia menjuarai Championship Klub Asia ya, itu tercatat prestasi tertinggi. Kemudian ini menjadi pelatih yang diunggulkan karena digadang-gadangkan mampu untuk meracik tim baru, kemudian tim baru itu menjadi juara sampai pemenang, yaitu dari media The West Australia. Nah, kemudian ada keuntungan dari timnas Australia karena 8 pemain timnas Australia itu mengalami cedera yang agak serius dan ada juga yang serius. Nah, diantaranya 3 yang serius itu ada back yang sangat tinggi. Nah, ini keuntungan ya, backnya tidak akan bermain di leg kedua nanti di Sydney Stadium bernama Harry Sauter. Ini tingginya hampir 2 meter, bahkan 2 meter ya, pemain Leicester City ya. Ini tidak bisa main karena cedera di kakinya. Kemudian ada Alexandro Sirkati, kemudian ini cedera ACL ya, cedera lutut ya, cedera serius. Ini tentunya untuk pulih harus meluangkan waktu yang sangat lama. Kemudian ada striker yang dulu di leg pertama hampir memasukkan gol. Nah, namanya adalah Iran Kunda, pemain muda yang baru saja bergabung dengan Bayern Munchen tentunya di Bundesliga. Wow, sangat luar biasa sekali ya pemain-pemain Australia. Dan dengan cederanya 8 pemain tersebut, tentunya ini menjadi peluang kita. Nah, Patrick Kluivert harus meracik formasi dan strategi yang baik, tentunya komposisi pemain. Nah, Patrick Kluivert ini menggunakan formasi, katanya ya dari media itu formasi 4-3-2-1. Nah, di posisi kiper harus Masten Paes karena ini menjadi pengalaman banyak ya di timnas. Sejak pengalaman pertamanya di match pertama Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, kala itu dengan skor imbang 1-1, Martin Paes tampil sangat luar biasa menggagalkan satu penalti dari bintang Arab Saudi tersebut. Nah, kemudian di posisi bek kiri ada Perdong, jangan dulu dimainkan yang lain, walaupun ada Dean James, kemudian ada Jai Jets di tengah, kemudian ada Messi Zugars, kemudian ada Kevin Dix. Nah, untuk gelandang bertahan, nah itu Joy Palopesi, kemudian ada gelandang lagi, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Ivan Jenner, kemudian untuk di sayapnya
menurut saya ini harusnya Jacob Sayuri ya, pemain lokal yang memang mampu untuk mendobrak tim lawan saat manapun. Jacob Sayuri ini sangat siap untuk tanding dengan lawan siapapun. Nah kemudian karena Orat Mangun ini kena kartu kuning, nah ini harus Marcelino Ferdinand, karena dia bisa menjadi gelandang bertahan, bisa menjadi gelandang serang, kemudian bisa menjadi sayap. Nah ini multi talent ya Marcelino Ferdinand ini. Kemudian untuk striker tunggal ada Ole Romeni. Itu harus kita berikan jam, harus kita. Nah setelah Ole Romeni ini kita misalkan ya tampil bagus, terus pertahankan, dan jika buruk pun kita mempunyai striker yang sangat muda tentunya, mempunyai pengalaman di Eropa, tentunya ada Rafael Struijk, dikenal dengan gocekannya, kemudian dengan tendangan jarak jauhnya, itu Rafael Struijk. Nah itu untuk komposisi formasi dan juga strategi Patrick Kluivert menurut saya harus menggunakan strategi tersebut. Nah kemudian, nah yang terakhir, nah kita harus menggunakan filosofi daripada Nikita Mirjani. Nah Nikita Mirjani ini tentunya kalau saya berpikir secara dalam, tentunya ada efek yang bagus ya dari kasus pengancaman dan perampasan dari bos kosmetik. Nah tapi saya melihat ada filosofis yang menarik ya ketika dia keluar daripada Polres Metro Jaya ya di Jakarta. Beliau itu aneh ya, ketika ditangkap tapi seolah-olah tidak ada beban, tersenyum, kemudian ya happy-happy aja. Nah filosofisnya adalah satu, timnas Indonesia, pemain kita, ketika lawan siapapun kita harus enjoy, full senyum, main tanpa beban. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah gentar dan takut dengan siapapun. Contohnya Nikita Mirjani. Nah itu filosofis yang harus kita ambil. Kemudian Australia itu pernah di match pertamanya itu kalah oleh Bahrain 1-0. Kemudian di leg kedua melawan Bahrain 2-2. Nah itu Australia. Nah tentunya kita juga di sisi lain, karena timnasnya pemainnya itu banyak yang cedera, kemudian di GBK kita pernah menahan imbang, tentunya jangan hanya seri ataupun sama ya menurut saya pada Kluivert, tapi harus fokus mendulang poin, 3 poin. Kita harus berani, semangat. Tim nasional Indonesia tanggal 20 Maret kita akan terbang ke Australia di Sydney Stadium. Kita akan merebut 3 poin. Semoga timnas Indonesia dapat mengerti ya perjuangan Pak Erick Thohir, perjuangan Sintayong. Kita harus bermain all out, kita harus habis-habisan lawan.